Selamat siang Bapak Zeri. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Sil, saya sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak. Nah, Pak Zeri, 3 hari yang lalu kan saya sudah menyampaikan kepada Bapak kalau saya itu mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Bapak. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan nih Pak yang akan kita lalui. Yang pertama adalah tahapan praobservasi. Kemudian di mana harapan kita sama-sama di siang hari ini kita bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Bapak Zeri untuk melaksanakan supervisi dan juga agar pelaksanaan supervisi ini Pak nantinya berjalan dengan lancar sehingga tidak ada hambatan dan juga untuk meningkatkan kemampuan Pak Zeri dalam akademik, pengetahuan, serta pengalaman Pak Zeri dalam proses pembelajaran nantinya. Nah, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini, kalau boleh tahu nih Pak, apa nih harapan Bapak Zeri dari pertemuan kita siang hari ini? Ya, saya senang sekali Bu udah bisa bekerja sama dengan Ibu. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya, bagaimana proses pembelajaran itu gitu. Dan saya ingin berdiskusi dengan Ibu itu mengenai rancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan. Oke, baik Pak. Berarti tujuan kita siang hari ini untuk berdiskusi terkait persiapan Pak Zeri dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu ini Pak, nanti Pak Zeri akan menyampaikan materi tentang apa? Untuk saya akan mengajar tentang masalah sosial. Jadi nanti saya akan belajar tentang ragam dalam masalah sosial yang ada di masyarakat dan juga manfaatnya untuk kehidupan kita bersama. Oke, terkait dari masalah sosial, materi Bapak tadi, tentunya ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Nah, kira-kira nih apa yang menjadi tujuan pembelajarannya, Pak? Untuk tujuan pembelajaran, nanti siswa akan saya berikan tentang kegiatan membaca dan juga praktik. Jadi mereka akan mengetahui fenomena masalah sosial itu di masyarakat. Wah, luar biasa sekali nih, Pak. Nah, nanti tujuan pembelajaran ini area mana atau bagian mana yang Bapak perlu kembangkan? Ya, untuk sesuai dengan tujuan pelajaran yang saya sampaikan yang pertama tadi, itu siswa dapat mendeskripsikan apa itu masalah sosial. Nah, di sini saya ingin meningkatkan kemampuan analisis siswa itu tentang masalah sosial. Jadi dengan menganalisis, nanti mereka akan mencatat informasi yang baru juga mengenai materi ini. Nah, jadi ini juga akan meningkatkan pemahaman mereka dan juga membaca. Nah, yang kedua, dalam tujuan pembelajaran ini, pengamatan nanti mereka melakukan pengamatan bersama dengan kelompoknya yang telah dibentuk. Jadi dengan begitu mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dan dengan teman-temannya itu sebagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan didiskusikan di dalam kelompok tersebut. Oh, berarti luar biasa sekali ya Pak ya, ada kerjasama, ada kolaborasi yang baik di antara teman-temannya. Oke, jadi area yang Bapak kembangkan itu ya, yang pertama untuk juga meningkatkan kolaborasi di antara teman-teman dalam diskusi kelompok. Luar biasa sekali ya Pak. Nah, kalau boleh saya tahu apa saja yang sudah Bapak persiapkan untuk supervisi nantinya? Ya, untuk persiapan seperti ini Bu, ini ada rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang nantinya akan membuat siswa akan bermain peran dalam melihat suatu masalah di dalam kehidupan masyarakat. Menarik ya Pak ya. Saat ini saya mau bayangkan itu sangat menarik sekali bagaimana mereka seperti aktris dan aktor. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, strategi apa yang Bapak gunakan di RTP untuk pembelajaran besok?
Ya, untuk strategi kita akan belajar tentang bentuk-bentuk dalam masalah sosial di masyarakat. Jadi baik, Bapak sudah menyiapkan materi untuk pembelajaran besok. Luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi saya sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran Bapak Zeri. Apalagi Bapak itu luar biasa inovasi strategi pembelajarannya di kelas. Nah, setelah saya mendengar nih persiapan dari Pak Zeri, bagaimana strategi yang telah disampaikan, bermain peran, kemudian ada berkolaborasi dengan teman, diskusi kelompok. Nah, jadi kapan nih Bapak akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Ya, dari rencana pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, mungkin hari Selasa besok. Nah, saya akan melakukan suatu pembelajaran di kelas. Oke, Pak. Jadi pada hari Selasa, insya Allah saya akan datang ke kelas Pak Zeri untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Pak Zeri. Kemudian setelah Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, maka kita adakan percakapan kembali ya Pak ya, yaitu namanya pasca observasi, yang nanti kita akan didampingi oleh Ibu Kepala Sekolah. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang dapat Bapak rangkum atau Bapak hasilkan dari percakapan kita siang hari ini? Ya, untuk rangkuman itu saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok, seperti model, strategi pembelajaran, dan juga media pembelajaran yang akan ditampilkan untuk pembelajaran besok. Baiklah Pak, terima kasih banyak atas waktu dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang di tengah kesibukan Bapak yang saya yakin sangat sibuk sekali ya saat ini, sehingga Bapak bisa meluangkan waktu untuk melakukan percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas besok ya Pak ya. Ya, Selamat siang. ya, terima kasih, Bu. Iya. Pagi Pak, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita ambil absen dulu. Dengarkan absennya. Angel ada? Ahmad Didan. Oke. Aksa. Ain. Clarisse. Dan David. Nah, untuk pembelajaran di Papua kita tentang masalah yang telah kita pelajari sedikit kemarin tentang teori, dan sekarang kita akan melanjutkannya. Sebelum kita mulai, silakan kalian buka bukunya, silakan buku paket dan juga tanda. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari selama setengah semester lagi sampai bulan November. Ya. Jadi masalah sosial akibat dari pengelompokan sosial. Dan bukan? Oke, tujuan pembelajaran yang pertama, kalian akan bisa nanti membedakan antara permasalahan umum dengan masalah sosial akibat pengelompokan sosial. Jadi di dalam pengelompokan sosial itu banyak sekali masalah yang akan kita temui nantinya. Nah, salah satunya nanti akan kita pelajari KKN, masalah sosial, kemiskinan, kejahatan, kriminal, nanti ya. Yang kedua, kita akan menjelaskan macam-macam permasalahan sosial ya, dari Pak sebutkan tadi. Macam-macam permasalahan sosial itu banyak, mulai dari masalah umum sampai ke masalah khusus. Nah, itu akan kita pelajari semuanya. Yang kita lihat nanti yang ada di masyarakat fenomenanya. Oke, yang ketiga, merancang pemecahan masalah sosial akibat pengelompokan sosial. Jadi kalian merancang bagaimana pemecahan dalam suatu masalah nantinya.
bagaimana strategi kita dalam pemecahan suatu masalah. Nah, yang keempat, menghimpun informasi macam-macam masalah sosial akibat pengelompokan sosial itu sendiri. Nah, jadi sebelum kita rancang tentu kita dapatkan informasinya dulu. Informasinya kita terjun ke lapangan, lalu kita amati, observasi, lalu kita tulis suatu laporannya nanti. Dan yang terakhir kita akan mengkomunikasikan pemecahan masalah akibat pengelompokan sosial. Nah, ini yang terakhir, kalian akan mempresentasikan apa yang telah kalian temui di lapangan. Oke, nah itu yang 5 itu yang akan kita pelajari selama beberapa bulan ini sampai bulan November. Oke, 10 poinnya. Ya, poin maksimal 2,5 kali 4. Mana Rina? Borjuis. Kelompok proletar tugasnya adalah menyampaikan keluhan kalian saja. Apa aja keluhan? Nah, keluhan termasuk ketidakadilan, eksploitasi yang dilakukan oleh kelompok borjuis. Nah, itu yang kalian nanti presentasikan. Nah, yang kalian alami sehingga membuat kalian sebagai kelompok proletar sulit memperbaiki kehidupan yang kalian alami. Paham? Paham tugasnya? Cukup buat di sini saja. Ini kumpulkan kepada satu orang nanti yang bekerja itu berdua aja. Tunjuk satu orang dari 2 baris ini siapa orangnya. 1 atau 2 boleh. 1 boleh, 2 boleh. Nanti yang kelompok proletar akan membela. Kalian, apa yang kalian rasakan setelah dipekerjakan orang? Lalu termasuk juri setiap orang penguasa supaya tidak rendah penguasa, supaya tidak diremehkan oleh kelompok proletar. Oke, sudah. Kalian hanya memainkan peran saja sebagai juri proletar. Tes saya bisa melakukan apa saja yang dibutuhkan kepada tim borjuis, di mana bahwa buruh itu memerlukan banyak kebutuhan. Apalagi di sistem kita sekarang itu setiap kebutuhan akan semakin naik karena inflasi. Bagaimana jika diberikan hanya upah sedikit, dan bagaimana kami buruh ini untuk hidup kelanjutannya? Pasti kita nggak bisa membangun kehidupan kita. Jadi kami akan memperjuangkan hak kami dalam berbicara dan protes apa aja yang akan kami lakukan. Lalu bagaimana upah kami untuk naik Masyarakat yang bekerja di eksploitasi tadi supaya tidak bekerja lagi di situ, supaya tidak dieksploitasi, supaya tidak dirugikan, dia mempertahankan haknya. Nah, muncullah
Selamat pagi Pak Zeri, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu, kabar saya baik. Alhamdulillah, baiklah Pak. Dalam percakapan pasca observasi kali ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Zeri terkait jalannya observasi tadi atau pembelajaran di kelas yang sudah Bapak lakukan. Nah, di mana tujuannya itu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih Pak rasanya terkait dengan jalan kegiatan observasi kegiatan kelas yang sudah berlangsung tadi? Ya Bu, perasaan saya karena belum terbiasa melakukan observasi atau disupervisi di dalam kelas, jadi ada perasaan gugup atau tegang, namun syukurlah sudah berjalan dengan baik. Ya, syukurlah ya Pak ya sudah berjalan dengan sangat baik. Jadi Pak, bisakah Bapak ceritakan kembali area yang Bapak kembangkan tadi di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Bapak lakukan tadinya? Baik Bu, untuk area yang saya kembangkan adalah tingkat analisis siswa dalam melihat fenomena masalah sosial. Oke, baiklah Pak. Jadi area pengembangannya itu ada kegiatan analisis siswa ya Pak ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran Bapak. Nah, Bu, Nas Bu, nggak jadi deh Bu, maaf Bu. Nggak apa-apa Bu. Nggak bisa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita pakai depannya aja, nggak apa-apa Bu. Oh gitu. Ya, Nas makasih ya Bu. Iya. Oke, biar biar baik ya. Baik, jadi area pengembangannya itu ada pada kegiatan analisis siswa. Bagaimana siswa tersebut mampu menganalisis sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak paparkan kemarin ya waktu pra-observasi. Nah, menurut Bapak nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan sesuai harapan Bapak atau tidak? Menurut saya sudah berjalan dengan baik Bu. Namun sedikit banyaknya masih ada kekurangan. Nah, menurut Bapak kendala apa saja yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran tadi? Untuk kendala yang saya hadapi kemarin adalah masih ada siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya dan juga sulit dalam memanajemenkan waktunya. Menurut Bapak, mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, untuk anak kurang aktif itu alasan saya tanya ke siswa itu ternyata dia belum sarapan sehingga mengganggu konsentrasi belajarnya. Dan manajemen waktunya juga sangat sulit bagi saya karena tidak terasa sudah masuk waktu istirahat padahal pembelajaran itu belum selesai. Jadi siswa mengerjakan tugas selalu memakan waktu yang lama. Ya sih, saya lihat juga seperti itu Pak, karena kan jam Bapak pagi tadi ya. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut, solusi apa nih Pak yang tepat menurut Bapak dalam menangani masalah tersebut? Ya, untuk solusi mungkin kalau dalam masalah anak belum sarapan sebelum berangkat ke sekolah, saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada mereka pentingnya sarapan setiap pagi. Sebelum pulang sekolah, saya mengingatkan kepada siswa untuk besok harus sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah agar konsentrasi dalam belajar. Nah, untuk manajemen waktu, ini mungkin saya akan menentukan durasi pada setiap kegiatan yang disepakati bersama dengan siswa agar lebih efektif dalam memanajemenkan waktunya. Oke, baik Pak. Jadi Bapak kan akan mengingatkan nih kembali kepada siswa untuk pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah dan menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas bersama-sama siswa ya Pak ya. Baiklah Pak, semoga dapat terrealisasi dan dapat dilaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya ya Pak ya, sesuai dengan apa yang telah Bapak harapkan tadi. Jadi kalau boleh saya tahu nih Pak, kapan Bapak mau melakukan apa yang telah Bapak rencanakan tadi? Ya Bu, untuk kegiatan ini lebih cepat tentunya lebih baik. Jadi besok di akhir pembelajaran itu saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali akan pentingnya sarapan dan setiap harinya akan berupa memanajemenkan waktunya dengan baik.
Oke, baiklah Pak. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak ya Pak ya atas jawaban-jawabannya. Semoga semua rencana Bapak dapat terrealisasikan sesuai dengan harapan. Dan terima kasih juga Bapak telah bersedia untuk diobservasi secara akademik. Rangkaian ini sudah selesai dari mulai percakapan pra-observasi, diobservasi dalam kelas, kemudian pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak Zeri ya. Saya akhiri, selamat siang. Selamat siang.